Hello all, ketemu lagi kita pada video pembahasan soal-soal TOEFL. Kali ini kita akan bahas structure ya, nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ini video pertama tahun 2016 dan saya akan berusaha menjelaskannya sepelan mungkin ya agar teman-teman paham ya dengan penjelasan saya. Karena saya lihat di komen dan juga ada yang mengirim email katanya video-video terdahulu itu membahasnya terlalu cepat. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Part 1 membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian part 2 itu akan membahas soal nomor 8 sampai dengan nomor 15. Oke, seperti biasa, sebelum kita ke soal, kita lihat dulu key points dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Jadi pertama yang harus kita pahami adalah kita harus tahu mana subjek dan mana verb dari kalimat inti ya. Jadi kalau subjeknya tidak ada, kita cari opsi jawaban yang bisa menjadi subjek. Kalau verbnya yang tidak ada, tentunya kita mencari opsi jawaban yang bisa jadi verbs. Jika subjek dan verbnya tidak ada, tentu saja kita akan mencari opsi jawaban yang ada subjek dan verbnya. Dan terakhir, jika kedua-duanya ada, baik subjek maupun verbnya, baru kita mulai diagnosa kemungkinan opsi jawaban lain. Bisa dari prepositionnya, bisa dari formnya, bisa dari bentuk kalimatnya, misalnya itu apakah itu kalimat simple sentence atau multiple sentence, karena itu nanti akan berhubungan dengan konektor ya. Oke, kita mulai saja dengan soal nomor 1. Di sini kita lihat nih ada blank space, a necessary dimension. Di sini juga ada conjunction and, berarti kiri kanan harus sama kan. Nah, jadi di sini the distance from the earth. Jadi kalimat kedua sudah lengkap, the distance from the earth. Kalimat pertama kita lihat subjek tidak ada, verb juga tidak ada. Tinggal kita cari saja mana yang ada subjek dan verb. Yang ini bukan, yang ini, nah ini subjek, ini verb. Jadi jawabannya adalah B tentunya. Oke. Jadi kalimat soalnya berbunyi, time is a necessary dimension for measuring astronomical space and the distance from the earth of heavenly bodies. Itu ini adalah heavenly bodies, itu adalah objek dari preposition ya. Objek dari preposition. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini subjeknya ini Jackie Joyner Kersee, ini subjek. Verbnya ini one, the long jump in the year. Jadi kalimat intinya itu Jackie Joyner Kersee also won the long jump in the year. Berarti di tengah-tengah ini fungsinya sebagai positif ya, menjelaskan siapa itu Jackie Joyner Kersee. Jadi otomatis kita cari yang konektornya berupa orang. Dari A, B, C, D, tentunya jawabannya adalah D. Oke, jadi Jackie Joyner Kersee who set the world record in the heptathlon ya, heptathlon in the 1988 Olympics. Jadi yang ini menjelaskan ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita lihat dulu. Subjeknya adalah ini, the fossilized remains, ini subjek ya. Verbnya have been found.
Oke, jadi the fossilized remains have been found. Nah, kalau kita bisa melihat kalimat inti, sebenarnya menjawab soal ini mudah sebenarnya ya. Asal satu syaratnya, basic bahasa Inggrisnya sudah bagus ya, tidak lagi dipusingkan dengan mana itu verb, mana subjek, mana noun, mana pronoun ya, mana preposition dan sebagainya dan sebagainya. Karena kalau di soal ini kita lihat ada remains, itu ada s, seolah-olah remains ini kata kerja, padahal ini bukan kata benda ini. Inilah subjeknya, the remains. Jadi the fossilized remains artinya the remains are fossilized. Jadi sisa yang berbentuk fosil begitu ya. Jadi di sini subjeknya ini the fossilized remains ya. Verbnya have been found ya. Nah, di tengah-tengah ini ada preposition, ini object of preposition. A type of camel. Ada camel, ada dog. Berarti dia akan dalam bentuk comparative ya, bentuk perbandingan dua ya. Comparative form. More large jelas salah, tidak ada more large, harusnya larger. Dari pilihan ini, larger biasanya kan diikuti oleh than. Jadi jawabannya adalah B. Oke, jadi the fossilized remains of a type of camel no larger than a dog have been found in the Badlands of South. Mudah-mudahan bisa paham ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini di sini ada kalimat ya. Gorillas are quiet animals. Jadi gorillas are quiet. Terus ada lagi kalimat they are capable of making about 20 different sound. Different sound ya. 20 different sound. Jadi 20 suara yang berbeda, sedangkan di sini dibilangin apa? Quiet animals ya. Sehingga ada kontradiksi makna ya. Di satu sisi dikatakan gorila ini binatang yang diam ya, quiet ya. Di sisi lain dikatakan gorila bisa membuat 20 suara yang berbeda, sehingga kita perlu, karena ini ada dua kalimat, ada are, itu tanda dua kalimat itu adalah ada dua kata kerja, ada are, kemudian ada are lagi. Gorilla are, they are. They di sini kan kata ganti dari gorilla. Oke, sehingga kita perlu konektor. Jadi kalau satu kalimat tidak perlu konektor, dua kalimat perlu satu konektor, tiga kalimat perlu dua konektor. Jadi analoginya seperti ini. Kalau kita punya satu pipa, kita tidak perlu konektor karena tidak ada yang disambung ya. Ada dua pipa, berarti kita perlu satu penghubung, konektor. Nah, di sini kita tinggal cari saja konektor yang sesuai karena maknanya bertentangan ya. Yang satu bilangnya quiet animals ya, kalimat keduanya mengatakan bisa menghasilkan 20 different sounds, maka jawabannya adalah C ya. Jadi gorillas are quiet animals even though they are capable of making about 20 different sounds. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Di sini ada konektor although, berarti dia ada dua kalimat. Kalimat pertama apa? The earth chemical composition. Jadi kalau saya mengerjakan soal, saya cuma baca the composition. Karena yang seperti ini ya, earth chemical ini kan adjektif fungsinya ya. Jadi bukan kata inti. Kata intinya itu kan the composition. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada kelompok kata, itu kata intinya itu adalah kata yang di belakang. Misalnya new car. Ini kata di belakangnya new
car key. Jadi kalau ada orang yang mengatakan I have a new car, ya, oke, katanya kalau dia mengatakan I have a new car, berarti dia memang betul-betul punya mobil baru. Tapi kalau dia mengatakan I have a new car key, berarti dia cuma punya kuncinya saja. Begitu. Jadi kalau kita kembali ke sini, the earth chemical composition, berarti kan kata intinya itu the composition. Jadi kalimat pertamanya itu the composition have been studied. Itu kalimat pertama. Konektornya sudah ada. Berarti it perlu kata kerja. Nah, oke. Dari keempat opsi ini cuma B yang layak menjadi jawaban, ya. Jadi it was recognized as geochemistry S, apalagi sini ada S lagi kan, SS. Kalau yang ini enggak, tentunya kan ini tidak ada kata kerjanya. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini sama, ya. Ini ada konektor because, berarti ada dua kalimat. Pertama, the wood. Kalau saya bacanya seperti ini, ya. The wood is very hard. Itu kalimat pertama. Di sini sudah ada verb is used passive. Berarti kita perlu subjek. Nah, dari keempat ini yang layak jadi subjek B tentunya. Oke. Jadi because the wood is hard, it is used for object. Karena kayunya keras, jadi bisa digunakan untuk objek benda seperti apa? Roda roller skater, ya, yang dimana kekerasan itu diperlukan. Oke. Ini cuma penjelasan saja, jadi tidak perlu diambil pusing sebenarnya, ya. Jadi kita tetap koridornya adalah berdasarkan subjek dan verb. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Di sini subjeknya the heat, ya. Oke. In hot dry region, the sun's heat causes, ada kata kerja, ada subjek, the heat causes the outer layer of rocks, ya, a process called exfoliation. Tidak ada konektor, berarti ini kalimat tunggal. Oke. Sehingga kita perlu melengkapi kalimat tunggal itu saja. Karena di sini sudah ada subjek dan verb, ya. Tentunya kalau kita perlu kata kerja, jadi subjek sudah ada, yang ini tentunya salah, ya. Kita tidak perlu lagi subjek. Oke. Terus verbnya sudah ada, tidak perlu verb. Tidak perlu verb. Yang kita perlukan adalah verb yang menggunakan to infinitive. Jadi the heat causes, ya, the layer to expand. Nah, oke. Jadi karena dia ada kata kerja, sudah ada kata kerja causes, ya, kita pilih infinitive to, ya, karena yang dibutuhkan itu adalah infinitive to. Oke, sedangkan yang lain tidak bisa karena ini verb, dan ini juga ada subjeknya. Oke. Sampai di sini dulu untuk soal nomor 1 sampai 7. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8 dan sampai dengan nomor 15 pada video berikutnya, yaitu video part 2. Terima kasih.